Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dalam pembelajaran kimia, kita masih membahas tentang bab 2, yaitu lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Kompetensi dasarnya menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Indikator menganalisis rumus kimia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis rumus kimia. Rumus kimia. Pertama itu rumus kimia unsur. Unsur adalah zat kimia yang tersusun oleh atom-atom tunggal atau monoatomik. Ingat, mono artinya satu. Monoatomik berarti satu atom. Rumus kimia unsur atau rumus kimia monoatomik dapat dilihat pada tabel berikut. Nama unsur aluminium, rumus kimianya Al. Ingat, penulisan lambang unsur kalau terdiri dari dua huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital, huruf keduanya huruf kecil. Begitu juga besi, Fe, berarti huruf pertamanya huruf kapital, huruf keduanya huruf kecil. Emas, Au, huruf pertama huruf kapital, huruf keduanya huruf kecil. Terus karbon karena dia hanya terdiri dari satu huruf, yaitu C, maka gunakan huruf kapital. Rumus kimia molekul unsur. Rumus kimia molekul unsur, kalau unsur tadi terdiri dari satu atom saja, kalau molekul ini sudah lebih dari satu. Contoh molekul oksigen, rumus kimianya O2, berarti terdiri dari dua atom O. Nitrogen N2 berarti terdiri dari dua atom nitrogen. Hidrogen H2, fluor F2. Selanjutnya rumus kimia senyawa. Senyawa contohnya karbon dioksida. Rumus kimianya CO2. Karbon dioksida atau CO2 ini terdiri dari tiga atom, satu atom C dan dua atom O. Berikutnya air rumus kimianya H2O. Air ini juga terdiri dari tiga atom, dua atom H dan satu atom O. Glukosa ini C6H12O6, berarti ini terdiri dari 24 atom, 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom penyusun suatu molekul. Sedangkan rumus molekul merupakan rumus kimia senyawa yang menggambarkan jenis dan jumlah atom penyusun suatu molekul. Artinya apa? Kalau rumus molekul itu rumus yang sebenarnya, rumus empiris itu rumus penyederhanaan dari rumus molekul. Dapat kita lihat contoh pada tabel. Misalnya air, nama senyawanya air, rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya H2O. Di sini kenapa tidak berbeda? Karena jumlah atom O-nya 1, jadi tidak bisa disederhanakan. Maka otomatis rumus molekul akan sama dengan rumus empiris. Kita ambil contoh yang lain, misalnya asam sulfat H2SO4. Rumus molekulnya, rumus empirisnya juga H2SO4. Kenapa? Karena S ini jumlahnya 1, sehingga tidak bisa disederhanakan. Maka rumus empiris otomatis sama dengan rumus molekul. Kita ambil contoh yang lain, misalnya C6H12O6. Rumus kimia dari glukosa C6H12O6. Di sini dapat kita sederhanakan karena C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6, maka ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 6. C-nya dibagi 6, H-nya dibagi 6, O juga dibagi 6. C-nya 6 dibagi 6 otomatis hasilnya 1. Maka di sini rumus empirisnya C-nya 1. Ingat, C1 tidak akan ditulis, koefisien 1 tidak ditulis. H12 ini dibagi 6 berarti 2, maka di sini hanya 2.
O6, 6 dibagi 6, hasilnya 1. Maka di sini hasilnya O-nya 1. Maka rumus molekulnya C6H12O6, sedangkan rumus empirisnya CH2O. Itu yang dinamakan rumus empiris. Kita lanjut menghitung jumlah atom dalam molekul. Untuk menghitung jumlah atom dalam molekul ini, kita perlu tahu dulu angka indeks. Angka indeks itu angka yang terdapat dalam rumus kimia suatu senyawa. Angka indeks tidak boleh diubah. Angka indeks sama dengan 1, tidak pernah dituliskan. Terus angka koefisien. Angka koefisien ini ditulis di depan rumus kimia suatu senyawa dan menyatakan jumlah molekul senyawa. Angka koefisien boleh diubah. Namun angka koefisien sama dengan 1 juga tidak pernah dituliskan. Langsung kita masuk contoh soal. Tentukan jumlah masing-masing atom dan jumlah seluruh atom yang terdapat dalam A. 3 molekul Al2SO4 3 kali, B. 5 molekul CH3COOH. Yang 3 ini merupakan 3 dan 5 ini merupakan angka koefisien, di mana 3 dan 5 ini menunjukkan jumlah molekul. Sedangkan angka yang kecil di dalam rumus kimia ini merupakan angka indeks. Angka indeks ini tidak boleh dirubah. Terus apalagi perbedaan antara angka indeks dan angka koefisien? Kalau angka koefisien ini milik seluruh unsur yang ada di belakang. Artinya apa? 3 ini milik Al, milik S, dan juga milik O. Sedangkan angka indeks hanya milik unsur yang ada di depan. Contoh, angka 2 ini hanya kepunyaan Al saja. Angka 4 ini hanya kepunyaan O. Sedangkan kalau ada di dalam kurung seperti ini, angka yang di luar kurung ini milik seluruh unsur yang ada di dalam kurung. Artinya apa? Angka 3 ini milik S juga milik O. Nah, langsung kita masuk penyelesaian soal. Yang pertama tadi 3 molekul Al2SO4 3 kali. Tadi katanya yang 3 ini kepunyaan unsur yang ada di belakangnya, maka kita buat dulu semuanya 3. Unsurnya apa saja? Al, S, dan O. Al-nya ada berapa di sini? Ada 2, maka kita buat di sini 3 dikali 2 atom Al. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka ada 6 atom Al. Terus atom S. S-nya di sini 1, maka 3 kali 1, tetapi di luar kurung ini ada angka 3. Angka 3 yang di luar kurung ini juga kepunyaan S. Maka kita buat lagi di sini kali 3. Berarti 3 kali 1 kali 3 atom S. Sehingga hasilnya 9 atom S. Lanjut O. O ini ada 4, tetapi di luar kurung ini ada lagi 3. Maka 3 kali 4 kali 3 atom O sama dengan 36 atom O. Jadi pertanyaannya tadi, tentukan jumlah masing-masing atom. Berarti atom Al ada 6, atom S ada 9, atom O ada 36. Dan jumlah seluruh atom, maka kita jumlahkan seluruhnya. Di dalam 3 molekul Al2SO4 3 kali terdapat 51 atom. Lanjut yang B, 5 molekul CH3COOH. Ingat 5 ini tadi angka koefisien, artinya milik seluruh unsur yang ada di belakangnya. Berarti kita buat dulu semuanya kali 5. C-nya ada berapa di sini? Sama-sama kita lihat C-nya ada 2, berarti 5 kali 2 atom C. Hasilnya 10 atom C. Terus H-nya di sini 3 ditambah 1 berarti 4. Berarti 5 kali 4 atom H sama dengan 20 atom H. O-nya ada 2, maka 5 kali 2 atom O sama dengan 10 atom O. Jika pertanyaannya masing-masing atom, jumlah masing-masing atom, berarti ada 10 atom C, 20 atom H, dan 10 atom O. Jadi jumlah keseluruhan atom ada 40 atom. Dah. Itu saja materi kita hari ini. Lanjut dengan latihan. Latihannya yang pertama, tentukan jumlah atom-atom yang terdapat dalam 2 molekul NH4 2 kali SO4. Yang kedua, tentukan jumlah atom yang terdapat dalam 5 molekul CaSO4 H2O.
Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.